Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi meyakini ada pihak kuat di balik kasus korupsi suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moise. Terlebih kasus yang baru-baru ini diungkap oleh Kejaksaan Agung itu bergulir cukup panjang dari 2015 hingga 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentunya kita akan membawakan sebuah informasi penting untuk para netizen. Yang hari ini sedang ramai dan gaduh itu adalah terkait korupsi. Korupsi yang sampai merugikan negara itu senilai 271 triliun rupiah. Ini sungguh luar biasa, spektakuler. Karena apa? Karena mengalahkan rekor korupsi atau skandal BLBI. Nah, hari ini kita tahu bahwa korupsi ini skandal korupsi ini sedang diproses di Kejaksaan Agung. Per hari ini sudah ada 142 saksi 142 saksi dan juga 16 tersangka yang sedang diperiksa hingga hari ini oleh pihak Kejaksaan Agung. Korupsi ini memang menelan banyak sekali kerugian, membuat negara menelan kerugian cukup besar sampai angka 271 triliun ini. Memang angka ini besar jika berbentuk uang. Namun setelah kita lihat dari berbagai informasi dan kita gali, ternyata angka 271 triliun ini adalah hasil kalkulasi dari total kerugian finansial, lalu juga kerugian lingkungan hutan dan juga non hutan gitu. Jadi memang kerugian ini meliputi banyak sekali aspek dan hal . Nah, setelah saya lihat juga di beberapa pemberitaan dan informasi yang saya dapatkan, jadi memang kerugian ini dihitung dan dikalkulasikan dari 3 hal. Jadi yang pertama itu kerugian ekologis yang melibatkan lingkungan hutan, pembabatan hutan, lalu juga pengerusakan hutan, lalu pencemaran lingkungan laut gitu. Karena apa? Karena hasil dari tambang ini, kotorannya itu, hasil pemprosesannya itu dibuang ke laut dan juga meninggalkan banyak sekali lubang. Kalau dilihat dari citra satelit itu banyak sekali meninggalkan lubang dan itu dapat terlihat karena ini sebenarnya harus dikubur lagi, ditutup lagi dalam program atau upaya reklamasi kalau itu legal, karena itu tercantum dalam peraturan menteri. Lalu juga ada juga kerugian ekonomi lingkungan, di mana kerugian ekonomi lingkungan ini itu kita lihat dari bagaimana pencemaran yang terjadi di laut. Nah, ini kan akan mencemarkan laut dan ekosistem laut ini akan rusak. Dan ekosistem laut ini ketika rusak itu akan berefek atau berimbas pada hasil nelayan hasil pendapatan dari nelayan mencari ikan, lalu juga hutan-hutan bakau di sepanjang garis pantai gitu. Jadi memang kerugiannya cukup besar. Lalu selanjutnya ada kerugian negara dan dari pendapatan negara. Nah, ini yang memang harus dihitung juga, karena mau tidak mau sebuah perusahaan ini jangan sampai lari dari kewajibannya membayar pajak. Nah, jika perusahaan ini melakukan aktivitas ilegal dalam jalannya perusahaan ini, dalam bisnisnya ini, itu tentunya akan merugikan negara karena negara tidak mendapatkan hasil dari pajak pertambahan nilai dari produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Nah, kasus ini memang bisa dilihat sebagai kasus yang besar karena saya kira kasus ini tidak saja hanya melibatkan 1-2 orang, belasan orang, puluhan orang. Tapi saya meyakini bahwa kasus ini benar-benar menjadi sebuah jaringan. Kasus ini melibatkan
sebuah jaringan besar ya, yang memang di dalamnya ada disinyalir ada orang kuat, diduga ada orang kuat yang sebagai backingannya gitu. Nah, kenapa saya mencurigai ke sana? Karena kalau dilihat secara sederhana, saya kebetulan bukan orang kementerian, saya juga bukan orang yang paham dengan bagaimana mekanisme investasi, bagaimana menjaga lingkungan, karena saya bukan orang Greenpeace ya. Tetapi secara kasat mata kita dapat melihat bagaimana skandal korupsi ini saya kira membawa nama-nama besar di balik skandal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat mekanismenya secara kasat mata, orang mau mendirikan perusahaan itu tentu ada izinnya. Izinnya kemana? Tentu pada lembaga perizinan. Kalau di skala kabupaten itu kan ada yang namanya dinas perizinan kayak gitu. Apalagi ini berkaitan dengan investasi. Lalu juga kepala daerahnya kemana? Tidak mungkin tidak ada ACC dari pemerintah daerah. Lalu pihak penegak hukum seperti Polres atau dinas lingkungan hidup kalau dalam skup kabupaten kota. Lalu camat di situ terlihat. Lalu juga kadesnya kemana? Kenapa seperti demikian? Karena tidak mungkin sekali aktivitas pertambangan liar ini, yang ilegal ini, bisa berjalan begitu mulus sejak 2015. Tidak mungkin. Kan terlihat lubang-lubang yang diciptakannya saja sampai ratusan, puluhan ratusan. Lalu lahan konsesi yang dia pergunakan itu cukup besar, ratusan ribu hektar. Kendaraan seperti alat berat eskavator, lalu juga kapal-kapal pengangkut hasil pertambangannya itu juga ada. Lalu lalang pegawai juga ada. Mana mungkin tidak tahu kalau pemerintah di situ ada pertambangan ilegal? Tidak mungkin. Aktivitas pertambangan yang sudah lama sejak 2015 hingga hari ini dengan lalu lalang kendaraan dan juga alat berat pengangkut hasil tambang, pembabatan hutan untuk membuka lahan konsesi yang akan dipergunakan untuk pertambangan. Ini kan hal yang sebenarnya mustahil jika sampai tidak diketahui oleh para stakeholder yang ada di lokasi di sana. Kan gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa pemberitaan, area pertambangan ini itu memang cukup luas sekali ya. Pembabatan hutan ini bisa dikalkulasikan kerugian itu cukup besar. Lalu juga skandal ini ya bisa tetap tidak dibuka, tidak terbuka, tidak terkuak selama dari 2015 ini hingga hari ini tidak terbuka. Itu kenapa? Ini kan yang menjadi pertanyaan besar. Jika benar dugaannya, kemungkinan besar adalah sebuah jaringan korupsi yang melibatkan orang-orang besar juga. Saya menduga ini ada campur tangan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan. Dan tentunya juga saya mencurigai atau menduga adanya juga keterlibatan penegak hukum. Karena bisa lolos kayak gini, ini kan hal yang tidak mungkin gitu. Nah, kalau saya menduga juga bahwa si tersangka ini adalah hanya seekor atau beberapa belas ekor dari buaya-buaya besar, di antara buaya-buaya besar. Jadi yang tertangkap ini, entah itu jumlah tersangkanya, entah itu total kerugiannya, itu hanya sebagian kecil saya duga ya. Karena apa? Karena saya melihat di beberapa informasi juga yang saya dapatkan, si tersangka ini ternyata juga punya yang namanya perusahaan cangkang lain. Di Kalimantan Utara juga dia punya. Bahkan yang terakhir itu saya dapatkan informasi juga di Kalimantan Timur. Ini ada perusahaan-perusahaan cangkang. Jika ditanyakan apakah ini legal? Legal.
perusahaan-perusahaan cangkang ini adalah perusahaan-perusahaan legal. Itu biasanya berupa smelter, yaitu perusahaan yang nantinya pabrik-pabriknya itu akan mengolah hasil tambang yang didapatkan. Nah, ini kan berarti ada benang merahnya. Ketika penggalian ya yang tanpa adanya perizinan ini dilakukan penggaliannya, itu kan barang ilegal. Disalurkan kemana? Untuk dicuci menjadi legal, maka barang tambang ini, hasil galian ini akan dikirim ke smelter yang memiliki legalitas, milik perusahaan yang memiliki legalitas. Jadi hasil yang ilegal ini akan dicuci menjadi bersih dan menjadi legal melalui perusahaan yang memiliki pabrik smelter, yang pabrik tersebut memiliki legalitas. Hasilnya ya kemudian menjadi legal, tentu akan menjadi legal. Dan juga si 14 tersangka ini konon dia itu punya beberapa perusahaan bidang tambang lainnya seperti batu bara dan nikel. Sudah barang pasti semua orang akan memiliki spekulasi yang sama dengan saya. Yaitu saya menduga bahwa praktik serupa akan terjadi di perusahaan nikel dan perusahaan pengolahan batu bara milik salah satu dari 4 tersangka ini. Saya menduga itu karena potensi itu akan selalu hadir. Namun kemudian apakah pihak penegak hukum akan membongkar semuanya atau hanya sampai di sini saja puas? Ini yang menjadi pertanyaan. Apalagi praktiknya ini masif ya. Masif. Kalau bisa dikatakan TSM ya, ini TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa terstruktur? Karena ini melibatkan, saya menduga ini melibatkan orang-orang kuat di dalam pemerintahan, termasuk kepala daerah, lalu juga penegak hukum, dan unsur-unsur lain pemegang kebijakan. Lalu sistematis, ya betul sistematis. Karena apa? Karena dari mulai hulu sampai hilir ini sudah jelas alurnya. Seperti pertambangan ilegal ini terjadi atau ada di antara sebuah lahan konsesi yang di tengahnya ada koridor yang itu digunakan sebagai penggalian, lalu dikirim ke perusahaan smelter yang di sana memang perusahaannya legal, lalu menjadi legal barang hasil tambang tersebut, lalu dikirimkan kemana lagi. Ini kan sistematis, sedemikian sistematisnya. Lalu juga masif, karena si tersangka ini bukan hanya memiliki satu unit atau satu perusahaan niaga terkait komoditas timah saja, tetapi juga ada tambang semacam nikel, ada juga batu bara, kan gitu. Ini masif juga, jadi bisa dikatakan ini merupakan TSM, bukan hanya dalam pemilu saja ya. Nah, yang menarik juga, jadi setiap perusahaan ini kan memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian persen ya, dalam peraturan itu sudah ada dalam regulasinya untuk dana CSR. Dan yang paling menggelikan dan parah banget ini, si dana ini yang khusus CSR ini ternyata disalurkan ke lembaga penerima manfaat ya untuk mengelola dana CSR ini, yang notabene lembaga tersebut adalah milik dia sendiri atau bahkan milik sepupunya. Ini kan benar-benar sistematis. Makanya saya tidak mungkin jika hal ini tidak diketahui oleh aparatur negara. Gitu. Lalu juga tidak mungkin aktivitas pertambangan ilegal ini bisa berjalan hingga hari ini sejak 2015 tanpa diketahui oleh orang-orang sekitar, minimal masyarakat di sana. Ini kan sungguh menggelikan ya. Nah, perusahaan-perusahaan cangkang ini memang dibuat juga ya, semacam smelter-smelter itu dibuat memang sengaja untuk mencuci ya itu barang-barang haramnya, itu barang-barang kotor dan ilegalnya itu untuk menjadi kemudian bisa legal. Nah, yang terakhir saya mendapatkan info di YouTube kemarin. Jadi
ini entah ada hubungannya atau tidak, saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Cuma saya ini hanya berspekulasi, menduga apakah ada hubungannya. Jadi begini, dulu itu podcastnya Kaisang Pangarep ini, ya Kaisang ini dulu sempat bikin podcast bersama Helena Lim. Helena Lim ini adalah salah satu tersangka dari skandal korupsi ini. Dia itu kan Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk ya, Crazy Rich Pig ya. Jadi dia itu sempat bikin podcast dengan Kaisang. Nah sekarang ternyata jika kita lihat di akun YouTube Kaisang, itu tidak ada podcastnya, sekarang hilang, dihapus. Ini kan jadi curiga saya ya, jadi mencurigakan ini. Dan juga informasi terakhir yang saya dapatkan, apakah ada kaitannya dengan Menteri Investasi? Karena kita tahu Menteri Investasi ini beberapa waktu yang lalu sempat menonaktifkan ribuan perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi di beberapa lokasi pertambangan. Ya karena dengan syarat memang perusahaan pertambangan ini harus aktivitas pertambangannya harus berjalan selama 10 tahun. Jika tidak ada aktivitas pertambangan selama 10 tahun, maka izin usaha tambangnya itu dicabut. Nah, Bahlil ini, Menteri Investasi ini sudah menonaktifkan ribuan izin usaha tambang. Lalu beberapa ada yang dihidupkan kembali, gitu. Nah, apakah ada perusahaan yang dinonaktifkan dan dihidupkan kembali milik tersangka dari 14 tersangka korupsi ini? Ini masih kita pantau ya pemberitaan ini. Mudah-mudahan Kejaksaan Agung bisa bertindak lebih kredibel, bisa bertindak lebih akuntabel, dan juga bisa berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Saya berharap juga kasus ini bukan hanya sampai di sini. Saya menginginkan dan berharap Kejaksaan Agung bisa mengembangkan kasus ini. Karena apa? Karena saya menduga ada potensi orang-orang kuat sebagai backing dalam atau dibalik skandal korupsi timah ini. Ya, kita berharap saja. Itu saja mungkin informasi dari Intel Donat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.